Baik, Habib, ada yang bertanya tentang bagaimana komentar Habib tentang akhir-akhir ini ada orang yang masih meragukan keturunan Rasulullah SAW. Ya, yang menyampaikan ini mengaku bahwa dirinya adalah seseorang yang paham tentang agama, mengaku dirinya adalah ustadz, tapi kalimat dia secara tidak langsung dia menafikan keturunan Rasulullah, atau secara tidak langsung dia sudah menganggap Nabi itu abtar dengan statement-statement yang dia sebarluaskan ke medsos dia. Dan ini menjadi sebuah uh, apa dia menjadi wasilah membuat orang akhirnya terjerumus ke dalam dosa dengan statement-statement dan ilmu-ilmu yang menyesatkan yang dia sampaikan. Nah, menurut antum, ya, seperti apa Habib menanggapi hal-hal orang-orang yang begitu? Ya, jadi pertama saya sampaikan bahwasanya kehidupan ini bukan begitu saja seperti harapan kita dan harapan orang tua serta guru-guru, terutamanya harapan Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji dan dicoba. Kita hidup di dunia ini bukan seperti harapan kita atau angan-angan kita, tidak. Tapi kita itu hidup di dunia ini sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan yang diarahkan Allah Ta'ala. Berjalannya itu seperti itu. Nah, maka di antara ujian yang harus kita hadapi itu ada setan, ya, ada dunia dengan perhiasannya, kemudian ada hawa dan ada nafsu. Nah, inilah yang menjadi penyebab kemudian sesuatu yang menjadi sebab utama untuk dekat kepada Allah, sebab utama untuk dekat kepada Rasulullah itu dihadangnya, dihalangnya. Nah, oleh karenanya, jadi sebetulnya saya selalu sampaikan dalam dakwah saya, bahwasanya kalau seumpama kita bersedekah lalu kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad sampai pada Nabi Muhammad. Kalau kita melaksanakan haji, umroh, kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad sampai pada Nabi Muhammad. Ataupun apapun kebaikan yang kita lakukan, lalu kita hadiahkan pahalanya kepada Muhammad sampai pada Muhammad, tapi melalui malaikat. Tapi kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, ya, menghormat, memuliakan, bersilaturahmi kepada zuriat Nabi SAW, maka itu akan sampai pada Muhammad tanpa melalui para malaikat. Kenapa? Karena hubungan batin antara orang tua dengan anak-anaknya. Nah, itu ada sesuatu yang ini. Jadi ambil contoh begini ya. Nah, ini untuk kita awali dulu sebelum kita itu berbicara masalah dalil. Kita punya anak dan kita berani untuk menyerahkan nyawa kita demi anak. Kalau seumpama ada pilihan, ya, antara kita hidup atau anak kita yang mati atau anak mati, kita lebih baik kita yang mati, jangan anak yang mati. Nah, itu dari cinta orang tua terhadap anaknya. Nah, sekarang kalau seumpama kita punya cucu, katanya seorang kakek itu, dia itu lebih sayang pada cucu lebih daripada anak. Nah, bahkan kalau dia itu punya buyut, itu lebih sayang lagi. Nah, itu yang terjadi. Cuma masalahnya kadang-kadang orang itu tambah tua, perasaannya itu tambah sudah kurang karena kerusakan di otaknya dan sebagainya. Tapi Nabi SAW itu sempurna. Nabi SAW itu sempurna dalam otaknya, sempurna dalam semua komponennya, sempurna. Sehingga apa? Sehingga safakoh yang dirasakan oleh orang tua kepada anak cucunya tambah jauh, itu tambah sayang. Nah, buktinya banyak ya, cerita-cerita banyak yang menunjang akan hal ini ya. Nah, itu untuk supaya kita tahu saja. Misalnya saya mengajar, Habib Ahmad mengajar, kemudian anak kita ini ikut sama kita, lalu anak kita dihormati, dimuliakan. Kira-kira kita senang nggak gitu? Senang kan gitu. Sebagai seorang manusia kan pasti senang gitu kan. Ini anak saya dihormati, dimuliakan. Tapi sebaliknya, kalau seumpama saya sedang berdakwah, saya sedang mengajar, saya bawa anak saya, ternyata anak saya itu disengkat kakinya sampai terjatuh, tersungkur misalnya. Saya tidak akan balas, tapi saya kecewa. Kenapa sampai murid saya itu melakukan yang semacam ini? Sampai-sampai Imam Syafi'i sendiri mengatakan anak guru itu bagaikan guru. Waladu syekh katanya. Kenapa? Untuk menghormati seorang guru. Nah, ini kalau seumpama itu kita perlakukan dan itu kita rasakan, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Oleh karenanya, di antara arti yang tersirat, ya, yang kedua setelah saya sampaikan tadi, kenapa Nabi SAW selalu mengatakan, Inna ma'ana basyarun mislukum. Aku ini manusia biasa, sama seperti kalian. Kenapa? Nabi Muhammad juga punya perasaan. Nabi Muhammad juga bisa kecewa. Walaupun Nabi SAW punya akhlak, Nabi Muhammad bisa kecewa. Nah, jadi di antara kecewaan itu kalau seumpama anak cucunya dihina, dinistakan, kemudian dihujat, difitnah, dicaci maki, diusir. Nah, itu artinya Nabi SAW jelas kecewa dalam hatinya gitu.
yang diusahakan, yang diupayakan, yang sampai Nabi SAW itu bersujud sampai bengkak kakinya. Tidak pernah Nabi SAW berdoa untuk dirinya, tapi semua untuk umatnya. Bahkan nyawa yang dirasakannya sakit ketika terlepas, itu pun jika dia itu minta pada Allah Ta'ala supaya semua rasa sakit umat yang akan dirasakan, dia yang menanggungnya. Kemudian kita membahas Nabi SAW dengan cara semacam itu kepada anak cucunya. Nah, sedangkan kalau kita itu bicara dalil, ya jelas sekali ya. Kita semuanya kan menunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi siapa? Tanyakan kepada orang-orang yang tidak suka kepada zuriat Nabi. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi itu semua disepakati. Ulama manapun pasti sepakat. Dia itu adalah zuriat Nabi. Loh, kenapa kok Imam Mahdi itu diakui, lalu yang lainnya nggak diakui? Nah, kalau Imam Mahdi ada, loh, keturunannya siapa? Nggak punya saudara memang? Nggak punya paman memang? Nggak punya saudara kakek memang? Nah, gitu. Jadi tentunya ada. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, kullu nasabin wa hasabin yang kote illa hasabi wa nasabi la yang kote ila yaumil qiyamah. Setiap kemuliaan keluarga, dulu ada keluarga Majapahit, ya, ada keluarga Pajajaran, itu mulia dulu, dimuliakan di Nusantara ini. Sekarang mana? Sudah habis. Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu pula nasab seseorang. Ada orang yang menjaga nasabnya, tapi nanti suatu waktu pasti akan terputus. Kecuali kata Nabi Muhammad, kemuliaan keluargaku dan juga kemuliaan nasabku itu tetap akan terjaga sampai hari kiamat. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu nasab-nasab para habaib yang ada di rumah, itu bukan untuk bangga-banggaan, tidak sama sekali. Tapi itu dengan sendirinya ada keinginan dalam hati untuk menjaga, untuk apa? Supaya terjaga. Keturunan itu supaya terjaga. Jadi saya sendiri punya anak ya, yang laki sekian, itu yang tercatat di Robita Alawiyah itu baru 3. Jadi untuk mencatatnya itu harus ada saksi, harus bersumpah kita. Bahkan suatu waktu ketika datuknya para habaib, ya, Al-Habib Ahmad bin Isa, Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang hijrah pertama kali dari Baghdad menuju ke Tarim, ke Hadramut ya. Nah, pada waktu itu dia itu diragukan sebagai keturunan Nabi, karena dia itu mengaku sebagai keturunan Nabi, dia itu sempat diragukan. Maka kemudian dia perintahkan Sayyidina Ubaidillah, putranya Sayyidina Ahmad, untuk melaksanakan haji bersama mereka, bersama rombongan dari Yaman untuk berangkat haji bersama-sama. Sesampainya di Mekah, setelah sekian lama, mereka semua di dunia berkumpul ya di Mekah untuk melaksanakan tawaf, apakah itu tawaf ifadah, tawaf wada, atau tawaf. Waktu itu beliau itu sengaja naik ke atas Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu yang di dekatnya Ka'bah itu ya. Nah, yang biasanya taruh suatu barang yang hilang itu taruh di atasnya dan sebagainya. Itu Hijr Ismail tuh. Dia naik ke atas sana. Kemudian dia mengatakan, "Ya ahla Baghdad, wahai orang di Baghdad, tahukah kalian siapa aku?" Maka kemudian mereka berteriak, "Siapa yang tidak tahu kamu? Kamu adalah Ubaidillah bin Ahmad Muhajir, bin Isa, bin Nagib, bin terus-terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW." Maka disinilah kemudian dicatat pada waktu itu kesaksian dan pengakuan daripada mereka yang tahu dengan silsilah pada Sayyidina Ubaidillah itu sebanyak 200 catatan. Dan itu terjaga sampai sekarang itu. Nah, dan catatan itulah yang terus terjaga dan dijaga oleh para habaib ini supaya terus keturunan itu. Nah, jadi itu diantaranya. Kemudian Nabi SAW di dalam hadis Sahih Muslim kan mengatakan begini, innama ana mur'un magbud. Aku ini adalah manusia biasa yang sebentar lagi mungkin aku akan diambil nyawanya. Wa ana tarikum fikum asaqalain, tapi aku tinggalkan bagi kalian 2 hal. Nah, memang disebutkan asaqalain ini oleh orang Arab karena memang 2 hal itu berat. Jadi untuk melakukannya itu berat, untuk melakukannya itu berat, ya. Untuk mengamalkan apa yang disampaikan Nabi SAW berat, makanya dikatakan asaqalain. Apa itu? Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yang pertama kata Nabi Muhammad, kitab Allah fihi nur wal huda fastamsiku bihi. Yang pertama adalah kitab Allah, di situ ada cahaya, di situ ada petunjuk. Berpeganglah dengan Al-Qur'an. Lalu yang kedua, wa itrati ahli baiti, dan keluargaku, keturunanku. Allah fi ahli baiti. Allah fi ahli baiti. Allah uzakkirukumullah fi ahli baiti. Uzakkirukumullah fi ahli baiti. Hati-hati, aku ingatkan kalian terhadap keluargaku. Kenapa Nabi SAW itu di dalam hadis Sahih Muslim, ya, hadis Sahih Muslim. Kalau yang dikatakan kitab Allah wa sunnati, itu kan hadis mustadrak ya Imam Hakim, dan itu pun di dalam riwayatnya itu masih
ada sebuah celah, ya. Nah, tapi kalau ini hadis sahih Muslim, ya, sahih Muslim. Kenapa kok ini yang tidak dibawa oleh para ulama-ulama itu? Supaya supaya masyarakat itu tahu ada habaib. Kalau seumpama habaib itu sudah nggak ada, terputus, ya buat apa Nabi SAW mengatakan uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti. Dan kenapa Nabi SAW mengatakan kalau kalian berpegang teguh dan keduanya, kalian akan selamat untuk selama-lamanya? Buat apa? Berarti Nabi SAW tidak mengerti dong. Nggak punya mukjizat dong, nggak tahu dengan apa yang terjadi setelahnya dong. Nah, harusnya seperti itu kan. Nah, berarti apa ini menandakan bahwasanya zuriyah itu selalu ada. Cuma memang begini, habaib itu sepanjang masa, sepanjang waktu, ya, mabghut wa mahbub. Yang dibenci ada, yang dicintai juga ada. Artinya yang benci ada pasti, yang mencintai juga pasti ada. Dan habaib itu tidak akan mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya kecuali kelak nanti di akhirat dan ketika keluarnya Imam Mahdi. Di saat itulah akan tampak sebenarnya kemuliaan daripada habaib zuriat Nabi. Yang adanya mereka sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih. Ahlu baiti amanun di ahli ardi kan nujumi amanun di ahli sama. Fa idza dhahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Keluargaku ini di muka bumi fungsinya itu adalah sebagai penjuru aman, pemberi aman. Bahkan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang, salah satu kutub yang ada di Indonesia, kutub itu adalah rajanya wali, ya, di Empang Bogor itu beliau katakan kalau beliau itu berdakwah ke suatu kota atau suatu desa, kemudian beliau dipersilakan untuk menginap di sana, dia tanya di situ ada Habibnya nggak? Kalau nggak ada Habibnya dia nggak mau menginap di situ. Karena apa? Ketika ditanya Galia, karena nggak ada Habib di situ, maka di situ insya Allah ada keamanan. Jadi beruntung yang bertetangga dengan habaib, beruntung yang berkeluarga dengan habaib, dan beruntung bagi yang selalu belajar dan menemani para habaib insyaallah. Jadi mungkin begitu Habib Ahmad. Baik. Habib, ada sebuah ucapan Nabi SAW, Habib. Menurut Habib gimana? Yang kalau Rasulullah SAW man sona'a ila ahadi min waladi Abdul Muttalib yadan falam yukafi'ahu biha fid dunya fa'alayya mukafa'atahu gadan idza laqini. Jadi apakah hadisnya juga berlaku? Jadi kalau seandainya ada seseorang yang berbuat baik kepada anak cucuku, kata Nabi, kemudian anak cucuku tidak sempat membalas kebaikannya di dunia, kata Nabi menjanjikan bahwa nanti aku langsung yang akan memberikan balasan nanti ketika dia berjumpa denganku di hari kiamat. Nah, kira-kira apakah ini bisa berlaku sebaliknya, Bib? Kalau ada orang yang mendolimi anak cucu Nabi, memfitnah, membenci, ya, memusuhi, bahkan mendolimi, apakah kira-kira orang-orang semacam ini nanti ketika anak cucu Nabi itu tidak sempat membalas kedolimannya di dunia, apakah mungkin nanti Rasul akan membalas di akhirat sana, Bib? Ya, jadi begini, apa yang disampaikan betul ya. Bahkan beberapa riwayat itu yang ada terkait dengan itu. Di antaranya yang saya dapatkan itu adalah man sona ma'rufan li bani Abdul Muttalib falam yukafi fa ana ukafihu yaumal qiyamah, katanya. Jadi siapapun yang berbuat kebaikan kepada salah satu daripada cucu atau anak cucu zuriat daripada Bani Abdul Muttalib, yang sekarang ini berarti Bani Hashim atau zuriat Nabi SAW dari Hasan dan Husain, ya. Maka kemudian dia tidak mendapatkan balasan, aku yang balasnya kelak nanti di hari kiamat. Nah, jadi begini, kenapa kalau seumpama apakah Nabi itu akan membalas? Kayaknya Nabi nggak membalas sebegitunya. Nabi rahmat itu luar biasa, ya. Cuma artinya begini, apa yang kita lakukan itu kan kembalinya ke kita sendiri. Nabi SAW berpesan, dan cukup kata Imam Ghazali, kalau kita berpegangan dengan pesannya Nabi itu, kita hidup di dunia itu aman. Apa itu? Innal birra la yabla, wa dzamba la yunsa, wa dayyan la yamut, faf'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna. Yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan. Yang namanya zat yang maha menuntut balas selalu ada mengawasi. Kalau kamu tahu tiga hal itu, silahkan lakukan. Apa saja yang kamu inginkan. Mau lakukan kebaikan, silahkan. Mau lakukan keburukan, silahkan. Tapi ingat, setiap apapun yang kita lakukan itu sama seperti hutang. Hutang itu harus dibayar. Dan Allah akan melunasi semua hutang. Nah, jadi kalau kita hutang kepada Allah Ta'ala dengan kebaikan, Allah akan melunasi dengan kebahagiaan. Kalau kita berhutang kepada Allah Ta'ala dengan kemaksiatan, maka Allah juga akan melunasi dengan kesengsaraan. Itu yang terjadi. Di dunia sebelum di akhirat. Nah, jadi yang kita takutkan itu salah satu di antara, kata Imam Ibn Hajar, salah satu di antara yang menyebabkan
meninggal su'ul khotimah itu adalah kalau kita itu tidak mengakui dengan zuriyah atau kita melakukan suatu keburukan kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Nah itu hati-hati, jangan sampai kita mendekati, karena kata Nabi SAW, "Lau sofana rajulun baina rukni wal magar wa shalla wa sham wa mata wa huwa mubghidun li ahli baiti mata wa dakhala an-nar." Yang artinya kalau semua ada seseorang yang tidak pernah beranjak daripada antara makom sama hijir, ya, tidak pernah beranjak dari tempat itu. Artinya beribadah terus, siang hari puasa, malam hari sholat semalam suntuk, tapi dia itu benci pada keluargaku, maka dia benci, dia mati dalam keadaan masuk dalam neraka. Jadi bukan Nabi SAW, artinya dia sendiri yang melakukannya gitu. Nabi SAW sudah cukup menyampaikan apa semuanya yang beliau ketahui, yang menjadi sebab kebaikan kita. Nah, tapi kadang-kadang kita yang melakukannya gitu. Nah, oleh karena itu kita berbicara sedikit ya terkait kenapa kok ada orang yang benci pada zuriat Nabi. Gini. Sholat itu kita lakukan terpaksa apa senang? Pasti jawabannya adalah terpaksa ya. Artinya kalau semua sholat itu tidak diwajibkan, wah alangkah senangnya. Apalagi sholat subuh, repot-repot kita bangun, sholat isya, sholat asar, itu kan repot itu. Artinya kalau seumpama boleh ada pilihan, boleh sholat, boleh nggak sholat, pasti kebanyakan di Indonesia ini nggak sholat gitu. Nah, artinya setiap ibadah kita lakukan itu berat untuk kita melaksanakannya. Maka cinta pada zuriat Nabi SAW itu termasuk salah satu yang berat. Dan perlu diketahui bahwa cinta pada zuriat Nabi itu ya bukan perintahnya Nabi, bukan kemauannya Nabi, tapi itu perintahnya Allah SWT dalam Al-Quran. Di mana Allah Ta'ala firman, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, berarti apa? Perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan, aku tidak minta balasan pada kalian, kecuali cintailah keluargaku. Nah, jadi kalau kita melihat bahwasanya cinta kepada zuriat Nabi itu ya itu berat untuk kita lakukan. Karena apa? Karena setan nggak mau kita dekat dengan Nabi Muhammad. Karena setan nggak mau, karena kita cinta pada zuriat Nabi, kemudian Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Setan nggak mau. Karena tujuannya setan itu sebagai kita maksiat yang banyak. Supaya apa? Sengsara juga yang banyak. Itu maksudnya. Kemudian satu hal lagi. Kenapa para zuriat Nabi itu dimuliakan? Kenapa? Karena ada habaib yang wajahnya biasa-biasa saja seperti saya. Nggak ganteng, biasa aja ya. Walaupun agak menawan sedikit lah kata orang gitu ya. Tapi bukan karena wajahnya. Bukan karena hidungnya yang mancung. Ya. Nah, seperti Abi Ahmad jelas ya. Kalau ngaku sebagai zuriat Nabi itu ganteng orangnya sama kumisnya. Itu luar biasa. Senyumnya, kerlingan matanya itu luar biasa banget gitu ya. Nah, itu bisa bisa bikin mabuk kepayang lah bagi perempuan-perempuan itu. Ya, semoga beliau dijaga sur-sur insyaallah gitu ya. Nah, tapi artinya di sini banyak habaib yang biasa-biasa saja ya, karena mungkin orang tuanya, ibunya yang orang Indonesia dan sebagainya, hidungnya nggak mancung, wajahnya biasa. Bukan karena mereka hanya mereka dimulia, tidak sama sekali. Mohon maaf Habib Ahmad. Jadi kita ini mulia Habib Ahmad, itu bukan karena kita Habib Ahmad. Bukan karena kegantengan kita, bukan karena wajah, bukan karena amal kita, bukan. Tahu rahasianya kenapa kita habaib wajib dimuliakan? Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad. Dan semua yang terkait dengan Nabi Muhammad dimuliakan Allah Ta'ala. Coba lihat, umat yang terbaik siapa? Umat Nabi Muhammad. Kenapa? Terkait dengan Nabi Muhammad. Dan kemudian kita lihat, umat yang pertama kali masuk ke dalam surga siapa? Umat Nabi Muhammad. Karena terkait dengan Nabi Muhammad. Padahal kita ini kan umat yang paling lemah. Nabi Adam itu ketika diturunkan dari surga, itu tingginya itu 33 ziro, berarti 60 meter. Lebarnya itu 7 meter kira-kira. Sekarang tinggal 2 meter nggak sampai. Itu kita, lemah badannya, umurnya cuma 70 tahun, dulu sampai 1000 tahun lebih. Amalnya sedikit. Tapi kita itu menjadi sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad. Istrinya Nabi Muhammad sebaik-baik istri. Anak-anaknya Nabi Muhammad sebaik-baik anak. Sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sebaik-baik sahabatnya Nabi Muhammad. Itu semuanya karena Nabi Muhammad. Dimuliakan itu karena Nabi Muhammad. Bahkan Allah Ta'ala telah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khuliqatil aflak. Bahkan alam semesta ini Nabi dan Rasul semua diciptakan karena Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai kita itu GR ya, para habaib jangan GR. Kita ini mulia itu bukan karena diri kita. Tapi kita ingin tahu kenapa kita mulia? Karena di dalam diri setiap habaib ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang membuat kita mulia. Itu yang membuat para habaib itu mulia. Itu yang membuat kenapa keamanan itu ada di sekitar mereka. Kenapa? Di situ ada zuriat Nabi. Kalau sahabat Nabi SAW selayaknya atau semisalnya Syekh Abu Bakar, Syekh Umar bin Khattab, itu ketika mereka itu mau istisqa, mau berperang dan sebagainya, mereka tawasul dulu pada zuriat Nabi. Dan setiap
Mereka bertawassul kepada zuriat Nabi yang pada waktu itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Sayyidina Abbas, pamannya Nabi, Ibn Abbas dan sebagainya. Maka subhanallah Allah berikan terkabulnya hajat dan sebagainya. Dan ambil satu contoh.